Orang mendirikan salat tersebut saleh. Orang talabul ilm tersebut alim, orang ini ngerti ilmu. Lah dia ikhtiar cari ilmu. Dan orang yang mencari ilmu alim. Ya, alim orang cari ilmu walaupun enggak pinter-pinter, alim. Allah berikan laduni. Dikatakan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Marakil Ubudiyah, orang yang diikhtiar usaha, kepengen punya ilmu, berusaha tapi nggak pinter-pinter, Allah beri laduni. Berarti alim. Haram mengatakan orang belajar apa nggak alim. Ya. Dan karomah ini tinggal di bid'atul Rasul, di darah keturunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ala ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab. Dikatakan Nabi SAW, seorang akan diakhirkan nanti, akan di akhirat berkumpul dengan apa yang dia suka. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat sering salam kehadiran junjungan Nabi kita, Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di bulan-bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Allah masih memberikan kita ini insyaallah selalu keberkahan, hati yang bersih dari segala macam kotoran, baik yang nampak zahir ataupun yang tampak batin. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Wahidin, mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua, antum semua mudah-mudahan digabul hajat, dibanyakan rezeki, sebanyak-banyaknya satafiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-karamah. Karamah ini kalau di diri nabi-nabi dan rasul-rasul Allah mukjizat. Di diri kita umat Nabi Muhammad, yang manusia, yang umat khatamun nabi, nabi penutup, umat nabi yang akhir, kanjeng Nabi Muhammad ini karamah. Ahlul bait Rasulullah, ya, minal Hasan, minal Husain, ya, anak keturunan Sayyidina Hasan, anak keturunan Sayyidina Husain, wa Hasan Husain ahlul bait Rasulullah, min ahlul bait Rasulullah, zuriyah keturunan kanjeng Nabi Muhammad. Minal Hasan, dari Sayyidina Hasan bin Ali, walad Fatimah Zahra, putra Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu radhiyallahu an, menurunkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, sultanul auliya, raja daripada wali-wali Allah, yang dimana karamah tinggal di diri mereka, auliya min auliyaillah. Karamah pemberian Allah. Karamah ini pengkhususan, ada khawas, orang yang Allah berikan karamah, ada khawasul khawas yang Allah berikan lebih karamah kepada orang tersebut. Ada segolongan wali Allah majdzub, wali khariqul adah yang bertingkah aneh. Ada segolongan wali Allah kasyaf yang memiliki ainul basirah, yang bisa ngerti sesuatu yang gaib, yang enggak tampak kasat mata. Ada segolongan wali Allah masyhur, para alim ulama yang mereka menjadikan kita ini senang. Ada sebagian mereka huwa minal masturin, mastur,
yang terkenal di akhirat, di dunia dan tidak dikenal. Wa paling puncak min aqtabillah, wali Allah kutub. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini Sultan Al-Kutub, Sultan Al-Auliya, raja daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Min Al-Husain, dari keturunan Sayyidina Husain terus tambah kemari zaman Ibn Abu Bakar As-Sakran, anak Al-Habib Abu Bakar As-Sakran, Habib Ali bin Abi Bakar Sakran, Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, yang mana Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Asghaf, anak daripada Habib Abdurrahman bin Muhammad Asghaf Maula Dawilah, itu Habib Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran Al-Idrus, itu Sultan Al-Kutub, raja daripada wali-wali kutubnya Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Manhajus Sawi, Sayyid masih hidup, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait Madinah, dikatakan mereka ini Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, Syekh Abdul Qadir Jilani, daripada sufi tarekohnya Ahlul Bait Rasulullah, daripada Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Nah, kita ini karamah ini perlu apa enggak karamah? Karamah ini tergantung bagaimana kebutuhan. Apa ada sesuatu Allah perlihatkan karamahnya kepada kita orang umum. Ya, itu termasuk kita orang umum. Kita ngelihat karamahnya fulan, kita ngelihat karamahnya siapa, Syekh siapa, Yai siapa, Habib siapa, segala macam, memperlihatkan kepada kita apa kira-kira sing manfaat iman, nambah kita yakin ada gaib, sesuatu sing tidak tampak zahir, dan Allah ciptakan jin, ya, segala macam malaikat gaib, mereka wali-wali dekat minal muqarrabin, dekat dengan 10 malaikat muqarrabin, malaikat Jibril, malaikat Ridwan, malaikat Munkar Nakir, ya. Nah, tapi memang malaikat Munkar Nakir yang beneran, ya, makanya kan mereka aulia min auliaillah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, mereka yang Allah berikan karamah, wali-wali itu sangat mengenali Nabi Muhammad SAW dan banyak salawat ke Rasulullah, banyak salawat ke Nabi Muhammad. Mereka hubbi Ali Muhammad. Mereka sebagian sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya enggak bughtu Ali Muhammad, enggak benci kepada keluarga Nabi Muhammad. Yo, ini sebenarnya enggak pas. Kalau di orang mahabbah ahlul jannah, orang buhud ahlun nar. Makanya kan Habib nyampaikan enggak pas. Menceritakan dua orang sih enggak sama. Orang yang satu menjadikan kita mendapat fadilatus sunnah, orang yang satu babu iblisiyah, katanya iblis. Ya, siapa orang sing benci, makhluk yang benci sama kanjeng Nabi Muhammad, ya iblis. Musuh terbesar kanjeng Nabi Muhammad, iblis, laknatullah. Nah, karamah ini termasuk orang mempunyai kekuatan, ya, yang sifatnya enggak tampak. Nah, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani pernah orang sudah mati ratusan tahun, ya, diceritakan guru Habib Kiai Saleh di Tulangan Sidoarjo. Punya guru di Tulangan ini dua, Kiai Ali Masyhuri sama Kiai Saleh Kemantren Tulangan. Guru Saleh Kemantren. Itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani hidupkan orang yang sudah mati sekian ratus tahun. Nah, jadi memang mereka dimanakibkan, dibaca kisah tentang kebesaran mereka dan wilayah hakikiyah, sesuatu yang hak, yang benar daripada keterangan Allah Subhanahu wa taala, ala inna auliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita kalau ketakutannya, kita punya rasa takut. Rasa takut lihat setan apa segala macam, istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau mereka wali, dia ngerti bagaimana ngurusi gaib ini, bangsa jin apa segala macam. Allah alam, mereka muhakim ahli hikmah, orang yang memang mempunyai kelebihan babul karamah dari minallah taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setelah mereka barang tentu mereka mengenali Rasulullah
cinta kepada keluarga Rasulullah, mereka banyak salawat ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Salawat itu banyak. Salawat nariyah 4.444 kali. Oh, didawamkan itu pakai kerikil apa segala macam, pecahan tasbih apa segala macam, dikumpulkan berjamaah sampai 4.444 kali, mendapatkan terus karamah. Ya, masalah mal harta. Siapa baca ini salawat nariyah terus bareng-bareng itu, lambat tahun apa bulan atau kapan waktu, akan banyak rezeki orang sing ngamalkan itu. Ya, walaupun Habib belum pernah ngamalkan, cuma suka hadir nariyahan begitu. Wahakaza itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak iman ini kafir. Enggak iman ini karomah, menjauhkan orang dari karomah, wahada kafir. Orang enggak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada Allah berikan keterangan yang tinggal di diri mereka karomah. Berarti kalau enggak ngakui karomah, enggak ngakui wali min auliyaillah. Nauzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu, sudah orang-orang saleh, orang alim, ahlul kitab, orang ahli kitab, ngerti dia ahli, ya. Sing bisa baca kitab, ahli kitab. Bukan ahli kitab mana di Quran, bukan. Maksudnya ahli dia. Dia orang alim, orang saleh, terus punya karamah. Lah kalau orang jahil punya karamah, mustahil. Jaiz buat Allah. Ya, jadi yang Allah berikan karamah orang alim. Alim itu yakni dia ngerti ilmu, diamalkan. Terus dia orang soleh, nggak pernah ninggalkan sholat. Orang soleh ini orang yang nggak pernah ninggalkan sholat. Orang soleh bukan dia baik kepada orang, dia baik di hadapan Allah. Karena apa? Wilayah aulia ini orang Allah beri karamah, Allah buat orang-orang menghormati orang ini. Jadi bukan untuk di mata orang soleh. Saleh itu akumus salah, orang mendirikan salat tersebut saleh. Orang talabul ilm tersebut alim, orang ini ngerti ilmu. Lah dia ikhtiar cari ilmu. Dan orang yang mencari ilmu alim. Ya, alim orang cari ilmu walaupun enggak pinter-pinter, alim. Allah berikan laduni. Dikatakan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Marakil Ubudiyah, orang yang diikhtiar usaha, kepengen punya ilmu, berusaha tapi nggak pinter-pinter, Allah berilah laduni. Berarti alim. Haram mengatakan orang belajar apa nggak alim. Ya. Dan karomah ini tinggal di bid'atul Rasul, di darah keturunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi sahib Maulid Simtudurar. Ringkas Habib Ali. Apa sih Habib ini? Habib ini apa? Kata Habib Ali, Sayyid pernah melihat abahnya. Abahnya pernah melihat abahnya sampai ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Lah ada yang yatim Habib. Sayyid pernah melihat abahnya. Abahnya pernah melihat abahnya. Terus ya ada yang nggak lihat. Abahnya ada sifat. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Husain bin Umar sahibur ratib al-atas, nggak punya keturunan. Habib Abu Bakar ini Sultanul Majdzub, Raja Wali Majdzub. Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf Kudus, guru Habib, Allah yarham, sudah meninggal di Kudus. Habib Ja'far Gondrong itu nggak punya keturunan karena Majdzub. Ada Habib Sekhan masih hidup, Al-Bahar dan Mustafa Al-Bahar di Jakarta, sekarang di Citayam dekat rumah Habib di Depok. Itu nggak punya keturunan, nggak punya anak laki karena Majdzub. Tingkahnya aneh segala macam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mereka ahli salawat. Lah kenapa Habib kok Habib fulan, Majdzub ini kok karomah? Karena karomah ada di darah nasab kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Wow, sampai Syekh Abdul Qadir Jilani, fakih, menyatakan semua wali-wali ada di telapak kakiku. Kira-kira kenapa? Kok wali-wali hormat ke Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Kok ridho? Kok mau
diletakkan di kaki Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena bid'ah Rasul. Ibunya minal Husain, ayahnya minal Hasan. Ya, nasab ini ada keterangannya tentang keturunan. Ya, tentang keturunan. Misal ada Toha bin Sofyan. Toha bin Sofyan punya paman Hadi. Toha bin Sofyan ponaan Hadi. Toha mengatakan, aku anak Hadi, bukan anak Sofyan. Dilaknat. Hadisnya manin tasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Lah hadis ini diulang-ulang terus sama Kanjeng Nabi. Nabi sering kama hadis. Kata guru Habib ya, di Sukabumi, Kiai Asep rahmatullah, Dinangelak Baros masih hidup. Itu guru murid Hakno, Mama Gentur Cianjur, dan Besan, masih family sak keluarga. Jadi sampai nggak boleh seorang anak ngaku anak paman. Anak Hadi loh. Toha bin Hadi dilaknat. Karena hadisnya Nabi ngulang-ngulang. Oh, mereka ini luar biasa. Karena apa? Karena mereka sering selawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanad yang menghubungkan seorang kepada surga Kanjeng Nabi Muhammad. Yang menyebabkan seorang ini diterima amal ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi biwasilah Rasul, semua karena wasilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Hasan somal Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, ini banyak Hasan Sohir, Husain Sohir. Banyak Sayyidina Hasan kecil, Sayyidina Husain kecil. Oh, Habib namanya Hasan, namanya Husain. Apa minal Hasan atau minal Husain? Jadi kenapa kok masih tersebut anak keturunan Hasan ila yaumil kiamah, sampai kiamat. Selalu ada keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk karamah. Darinya dimiliki Nabi SAW zuriyah ini mukjizat. Taraktu fikum tsaqalain, dikatakan oleh Imam Muslim, hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Quran wa itrati ahlu baiti. Ini hadis sahih Muslim, maknanya luar biasa. Al-Imam Muslim radhiyallahu an murid Imam Bukhari. Tapi hadis Muslim ini kuat artinya. Sesuatu barang yang diasalkan keadaan itu kuat akan menyebabkan pun sesuatu yang kuat. Jadi orang ngelaknat ya dilaknat nanti. Orang ngehina ya dihina nanti. Orang ngerendahkan ya direndahkan nanti. Man amila amalan sholihan falinafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Jadi orang kalau mengatakan minuman ini aku minum, aku merasakan senang, kau minumlah minuman ini, wow, udah berarti orang pengen ngerasakan orang lain minum minuman yang enak. Orang minuman gak enak dikasihkan ke orang, diminum sama orang racun. Nah, orang itu memang meracuni orang, benar. Gak lama, gak waktu akan dia diracuni orang. Akan dia merasakan seperti apa yang dilakukan dia selama hidup, memberikan secawan racun kepada orang itu. Wa na'udzubillah min dzalik, man amila amalan sholihan falinafsih. Mafhum mukhalafah dalam ayat itu, orang ini toleh, orang ini munafik, orang ini pengkhianat, orang ini kadzab, pendusta, kadzabun, orang ini pendusta, berarti dia bukan akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan musibah. Apalagi melaknat. Melaknat itu luar biasa. Melaknat itu apapun yang berbenturan dengan keterangan yang Allah, yang Nabi, yang alimul ulama fatwakan, sesuatu yang akan dihukumi laknat, tinggalkan, lari jauh-jauh. Haram. Qala Rasulullah, man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Siapa orang dia mengaku nasab kepada selain bapaknya, berarti dia ini dilaknat. Ya, dilaknat. Terus karamah Habib di tempat sesat, bukan karamah, istidraj.
sihir, ya, itu kahin, dukun. Karamah minallah. Memang adanya karamah untuk menghancurkan yang dikatakan itu sihir, syaitan, pengaruh iblis. Karamah memang gunanya untuk itu. Ya kalau kepengen ngerti karamah, ya sihir-sihiran. Na'udzubillah min dzalik. Terus ketika Nabi SAW mandeng wali min auliyaillah Qutbi Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh iya, di hadapan Sayyidina Maulana Muhammad SAW, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani yang paling dekat saf, di luar saf Syekh Abdul Qadir, kadang imam Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah. Diriwayatkan Al Habib Abdullah bin Muhammad, masih buyut Habib bin Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al Habsi Sewon, tinggal di Pekalongan. Habib Abdullah bin Muhammad Al Habsi ini mastur. Rumahnya juga rumah-rumah besar. Kayak Habib-habib yang besar-besar enggak. Itu masyhur namanya. Habib sing rumahnya besar, alim, terkenal, kondang, itu masyhur. Kewaliannya masyhur. Alim, ulama, ya, punya kekaromahan. Itu jenenge masyhur, di atas kasyaf. Ya, Habib Abdullah ini mastur. Itu kalau hari Jumat, ya, aku sembahyang Jumat di Mekah. Sembahyang Jumat di Mekah. Terus saat di Pekalongan itu bertetanggaan. Depannya ini orang Arab. Orang Arab itu kebanyakan agak Wahabi, ya. Depannya orang Arab. Ki Abdullah ini setiap hari kok orang katok metu rumah. Tidak pernah keluar rumah ini, kena apa? Aneh Abdullah ini. Oh sembahyang ini bagaimana aku? Terus Jumat kan ketok laki-laki ya. Laki-laki kan Jumat mesti keluar. Lah kok ini haji? Si Arab depan ini haji. Haji di Mekah itu pas hari Jumat, lihat datuk ini, Habib Abdullah Habsi ini, diriwayatkan itu dari keluarga, dari Zidah, nenek di Pekalongan. Meroh ini Habib Abdullah ini haji. Akhirnya pulang si Arab ini, begitu itu dia Kotomono sadar orang ini nggak lama mati orang itu. Jadi tidak tertutup jalan murka Allah kepada pencaci aulia, nggak berhenti. Diriwayatkan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar masih hidup. Habib Umar ini punya budi Fatmah binti Salim. Fatmah binti Salim ini menikah dengan Habib Ahmad atau Ali Al-Atas Al-Mut di Hadramut sana. Ya. Fatmah binti Salim ini kakak Habib Muhammad bin Salim. Abahnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar. Masih hidup. Habib Umar bin Hafid ini masih hidup. Satu Aidin yo Masya Allah ngerti Habib Umar bin Hafid. Itu pernah suatu saat ada orang kurang ajar sama Umar bin Hafid. Seolah ada ngunjingin terus, ngomong ke terus. So sadar orang ini minta maaf Habib Umar. Habib Umar terima maaf. Kau ambil kemonceng ke sulak, gue bersihi kocon. Ambil kemonceng. Kau bawa ini ke sana ke rumahmu, ya. Kau tebarkan bulu-bulu nih. Terus kau balik ke sini lagi, kau ambil lagi semuanya. Nah, dia balik, dilakui karena dia minta ngapura, minta maaf sama Habib Umar. Wah ini wali kasyaf Habib Umar bin Hafid ini. Udah tuh Abdullah Muhammad Habsi ini wali mastur. Kakaknya Habib Ali Habsi Sohib Maulid Simtul Duror. Habib Ali Habsi Sohib Maulid ini punya kakak nang Pekalongan. Ya. Sebenarnya ini agak maukuf nasabnya, ya, agak maukuf. Soalnya ini Habib Alinya jago mrene iku ditutupi supaya menghindari fitnah. Ya, dadi iki agak buka-buka jendela sithik ngono. Nah, terus akhirnya
Diambil semua, udah, wes. Tapi ada yang sisa ngono, ndak terambil. Dibilang sama Umar bin Habib, ya Habib ini sudah, aku ini kan begini. Lah terus Habib Umar bin Habib bilang, kesalahanmu ning aku kuwi kabeh sing mak gawa. Sing ilang kuwi wis kabeh nang kuwasa. Jadi ndak akan orang itu kenapa-napa ora dihukumi. Lah ku sing ikhtiar, sing hati-hati. Man amilah amalan sholihan fali nafsih. Siapa orang dia melakukan amal baik akan kembali kepada dirinya, wa man asa'asu fa'alaiha. Dalam keterangan ayat itu Allah enggak sama dengan menyatakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Iya ngerti. Tapi pun ketika Allah mengatakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khair, makna khair di sana orang yang melakukan amal baik, bukan galal iblis yang iblis katakan ana khairu minhu. Al khair sama-sama khair. Ya. Jadi bersangka baik kepada Allah karena haram orang punya sifat hasad, punya sifat kibir, disifatkan Allah Subhanahu wa taala jannah, surga, haram. Maka alhamdulillah andai kata melihat cerita manakib Syekh Qadir Jilani waliullah, manakib Habib Ali Habsyi, Syekh Maulid Simtutura, manakib Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kaza wa kaza dan seterusnya. Para alim terus, para masyayikh, para yai yang mana mereka ini bagaikan bintang karena sahabat Rasul, karena dekat dengan Nabi. Supaya orang beramal salawat ke kanjeng Nabi Muhammad. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rawah dikatakan masih dekat 1 bulan-bulan kanjeng Nabi Muhammad, dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan fi Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun salawat ke kanjeng Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Wahada terus Nabi Muhammad wafat usia 63 tahun yaumul Isnin 12 Rabiul Awal. Mukjizat kanjeng Nabi Muhammad. Dan terus karomah itu nanggone Hasan sama Husain sak keturunannya ila yaumil kiamah. Itu mukjizat kanjeng Nabi Muhammad. Itratu ahlu baiti. Itrati ahlu baiti. Zuriyah dari ahlul bait Nabi Muhammad SAW, Hasan sama Husain, terus anak-anak keturunan. Habib ya. Nah, cuman memang itu menerangkan ya keadaan soalnya banyak orang sing berani membenci buhtu Ali Muhammad, membenci keluarganya kanjeng Nabi Muhammad, naudzubillah min dzalik. Ya salate sia-sia. Ya mati ini dalam riwayat hadis itu Yahudian an-Nasranian. Mati ini tidak mati Nasrani, mati Yahudi. Tidak mati Kristen, mati Yahudi. Kaya mati ini wong-wong kae Israel ke Israel. Naudzubillah min dzalik. Terus salate disolati Al-Imamul Habr Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih sekitar tahun 70, tahun 80-an sudah memberikan fatwa sapa sing benci habaib dibakar rumahe, aja meneh matine. Diusir, dibakar rumahe, aja lagi matine. Wong sing urip dibakar kok. Nauzubillah min dzalik. Itu ulama dulu. Habaib dulu nang kene zaman-zaman Kiai Johari Umar. Ya. Terus di zaman Ki Abdul Karim dan Boyo, di zaman Mbah Hasbullah, di zaman setelah Hasyim Asy'ari, di zaman Ki Hamid Pasuruan, Imamul Habr itu hidup. Al-Musnid Al-Muhaddis. Ya, ada karomah juga di diri Al-Imamul Habr karena dia juga terkenal wali. Nek kene sudah mulai ada pekene ilang karo para wali, kita istighfar, banyak sholawat. Nek kene akeh selawat, akeh ibadah, khusyuk melebihkan dalam ibadah salat, insyaallah tambah iman lagi. Ndak terpengaruh dengan keadaan yang dijenengkan ini haraj. Haraj ini orang sama-sama Islam ribut. Aku dalam keadaan seperti itu aku tinggal. Ku ono dajjal. Ada dajjajilatu. Dajjajilatu umat jenenge. Di sana itu sudah mendekati akhir zaman. Termasuk itu kejadian yang nanti pun ada Mahdiyun. Wong-wong sing mengambil seperti Al-Imam Mahdi Al-Muntazar yang dia akan wis kokulah wis begitu terus kayak Israel Palestina terus begitu konflik terus begitu. Naudzubillah min dzalik. Ada masalah-masalah begitu tinggal.
Khusuk salat ibadah, angkat tangan donga. Gusti Allah supaya dikuatkan iman, didekati karo Kanjeng Nabi, ditambahke mahabbah ning ahlul bait Nabi, ning habaib-habaib, mulia menjadi orang sing dipandang Allah Subhanahu wa taala, sing disebut qaumul sholihin, wong-wong sing saleh yang diterima amal ibadahnya itu orang soleh. Man amila amalan solihan fali nafsih. Orang sing soleh, amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, misal selawat seorang itu ya, dia bawa selawat, dia sangka dengan selawat orang ini akan bisa mendekat kepada kesenangan hati tanpa melalui Nabi Muhammad. Oh la tuqbal. Ini selawatan. Mending selawat nariyahan 4.444 kali. Ya daripada selawat ribuan kali ibadah gak karuan tapi su'ul khatimah. Oh siapapun itu. Lalu misal Habib, jangan mustahil. Nek kita ngasih contohku sing ngena. Contoh nek sing dipermasalahkan yuk bingung nanti. Jangan. Contohku sing dipermasalahkan. Nek kene nyontoni punya pikiran sing Habib wa naudzubillah. Ada mubghid, sing benci, naudzubillah min dzalik. Enggak ada. Akidah karena bid'atul Rasul, karena zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang di mana karomah hidup di diri mereka. Al-Imamul Habib Abdullah bin Baqi itu bilang, andai kata ada seorang sayyid, ya seorang habaib, nasihati Habib, dia seperti bicara dengan dirinya sendiri. Ku seperti itu. Habib dinasihati Habib, mending aku dinasihati guru. Nah, Habib dinasihati wong karena Habib salah, aku mending dinasihati guru. Habib mending dinasihati guru. Walaupun itu Habib. Tapi nek Habib nasihati Habib, karena kita berbentur dengan nasihatul ulama, tidak bisa. Begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi Muhammad itu sing selalu menjadikan ukuran seorang itu diterima selawatnya, diterima ibadahnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.